Kejar, tangkap mereka. Pada pendekar pendek itu, setahu saya, biasanya dia menggunakan tongkat, tapi kali ini dengan pedang. Dan saya sepertinya kenal dengan pedang hebat itu. Maksud Kakang? Pedang itu milik Arya Kamandanu. Saya melihat keampuhannya waktu dia menyerang Kediri. Lantas? Saya curiga ada apa-apa antara Kamandanu dengan begal-begal itu. Sampai sekarang, Bagunda Lembusora dan Ranggalawi itu belum pulang ke Majapahit sejak tugas itu diberikan kepadanya. Dan Putri Banyak Kapuk waktu melapor seperti sengaja menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa Kamandanu masih ada keperluan lain. Tapi apa alasan Kamandanu melakukan itu? Di Majapahit dia punya kedudukan cukup baik. Dalam masalah yang menyangkut Ranggalawe maupun Lembusora, dia tidak memihak. Saya kira yang tahu alasannya adalah Arya Kamandanu sendiri. Kita kadang-kadang tidak bisa tahu perilaku aneh kaum pendekar. Memalukan. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan kepercayaan rakyat dan para saudagar yang berniaga di Majapahit. Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi begal picisan seperti mereka. Selama ini, kalian berlebihan. Dalam menikmati keberhasilan, akhirnya kebobolan. Ampun Gusti, saya yakin ada yang telah berkhianat. Jangan kau tutupi keteledoranmu, Halayuda, dengan kesalahan orang lain. Saya paling tidak suka itu. Ampun Gusti Prabu, sama sekali saya tidak mencari kambing hitam. Selama ini saya melihat sendiri bagaimana ketatnya penjagaan yang telah dilakukan oleh Empu Wahana dengan pasukannya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jangan bertele-tele, langsung pada intinya. Pimpinan begal itu memiliki senjata sakti yang mampu menjebol pintu gerbang dan bahkan tembok keliling benteng. Lalu, apa hubungannya dengan pengkhianatan? Pedang itu milik Arya Kamandanu, Gusti. Saya pernah melihat bentuk dan kehebatannya waktu dulu kita menyerang Kediri. Betul, Gusti. Pedang itu memang luar biasa. Kakang Nambi, taruhlah pedang itu milik Arya Kamandanu. Apakah pasti bahwa dia berkhianat? Bisa saja Kamandanu dikalahkan Tong Bajil dan kemudian pedangnya dirampas. Tuduhan seperti itu sangat membahayakan Halayuda, sebab menyangkut hukuman mati yang harus dia tanggung. Apa mungkin dengan pedang sehebat itu, Arya Kamandanu bisa dikalahkan oleh Tong Bajil? Saya menyaksikan sendiri kehebatan ilmu kanuragan Kamandanu. Kemudian, dari mana Tong Bajil bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Dia bukan orang Majapahit. Dua alasan itu, Pati. Jangan terlalu merendahkan saya sebagai tukang fitnah. Saya juga punya harga diri. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon jangan terburu-buru menuduh Arya Kamandanu sebelum kita bisa membuktikannya. Hamba cukup kenal dengan watak anak muda itu. Dia setia. Ranggalawe dan Lembusora jauh lebih setia dari anak itu. Tapi bagaimana akhirnya? Saya paling tidak suka kamu membawa-bawa Kakang Lawe dan Paman Lembusora dalam masalah ini, Halayuda. Biar bagaimanapun, mereka adalah kesatria Majapahit yang harus kita banggakan. Dan saya sangat menghargai mereka. Maaf, Gusti Prabu. Itu semua tugasmu sebagai Rakyat Tumenggung, Empu Wahana, Empu Sasi. Tangkap para perampok itu, hidup atau mati. Lebih baik kita pulang dulu, Kak.